Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan lanjut membahas kalau sebelumnya itu kita membahas mengenai unsur cerita imajinasi. Sekarang kita selanjutnya akan membahas mengenai struktur teks cerita imajinasi. Kemudian adapun materi pada video kali ini yang pertama ada jenis struktur dan yang kedua ada pola pengembangannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kata kunci yaitu orang komplek rebahan. Nah, kalau di video sebelumnya mengenai cerita legenda itu kan orang komplek rebahan di kondangan. Nah, kalau sekarang itu bagian kodanya kita tidak pakai, jadi hanya sebatas orang komplek rebahan saja. Nah, dengan ornya adalah orientasi, komnya adalah komplikasi, dan renya adalah resolusi. Oke, selanjutnya orientasi. Kita akan langsung membahas orientasi. Orientasi merupakan bagian awal suatu cerita yang berisi pengenalan. Nah, baik itu pengenalan tokohnya atau pengenalan latarnya. Pokoknya suatu awal dari cerita gitu. Nah, kemudian pola pengembangan orientasi di sini ada yang pertama, ada deskripsi latar. Nah, kalau kita melihat contohnya, seperti ini, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. Nah, di sini menceritakan ini ya, latar tempatnya gitu. Dia melihat 3 rumah. Nah, selain latar tempat, kita juga bisa menambahkan latar waktu ataupun suasana. Pokoknya deskripsi latar ini yang diawali, orientasi yang diawali dengan pengenalan latarnya gitu. Kemudian ada juga pengenalan tokoh. Nah, pengenalan tokoh kita lihat contohnya, Cakrat adalah anak yang rajin. Setiap pagi dia selalu membantu ibunya sebelum berangkat. Dia selalu cekatan, bahkan bisa melakukan pekerjaan dengan kecepatan di atas orang normal. Nah, kalau pengenalan tokoh-tokoh tentunya ya, yang dikenalkan pertama itu adalah tokohnya sendiri seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada pengenalan konflik. Nah, selain dari latar dan tokoh ada juga nih cerita yang diawali dengan konflik-konflik gitu. Nah, di sini contohnya lo harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Oke, kita lanjut lagi. Dua komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Nah, adapun pola pengembangan konflik, yang pertama adanya perubahan latar. Nah, di sini contohnya itu laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Nah, jadi di sini dari komplikasinya ada perubahan antara yang awalnya si lautnya itu tenang, kemudian tiba-tiba menjadi mengamuk atau ribut gitu. Kemudian selanjutnya ada yang melompat ke zaman lain. Contohnya, di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan bloom. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah, sebuah kerajaan megah yang ada di hadapanku. Nah, di sini melompat ke zaman lain. Jadi dia sedang di sini jadi ceritakannya dia itu sedang melihat candi. Kemudian tiba-tiba dia itu pindah ke sebuah tempat yang berbeda dengan candi tersebut seperti itu. Itu juga berubah zaman ya. Yang candi itu pada masa sekarang mungkin pada zaman dulunya ada merupakan kerajaan. Jadi dia itu melompat gitu ke masa lalu. Nah, seperti itu. Kemudian adanya menghadirkan tokoh lain. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang, perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah, matanya merah.
Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Nah, di sini terlihat ya sebuah konfliknya itu ketika seorang alien yang besar, nah alien yang kecil ini mendapat sebuah ancaman, ya gitu tiba-tiba yang awalnya dia aman damai tiba-tiba menjadi kepanasan seperti itu. Oke, selanjutnya ada resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan masalah. Nah, adapun pola pengembangannya itu yang pertama adanya lompatan waktu. Nah, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda, perjalanan yang tidak sia-sia. Nah, di sini terlihatnya lompatan waktu. Misalnya, ini menceritakan tahun ini gitu. Kemudian melompat ke bagian 2 tahun kemudian. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi sebab akibat yang unik. Dari contoh, setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan tanpa kuduga, saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Nah, di sini ada sebuah sebab akibat. Nah, karena Doni ini dapat kita simpulkan ya jika Doni ini dulunya adalah anak yang nakal. Kemudian setelah dia berperilaku baik dan kemudian dia berbicara kepada seseorang tentang perilaku baiknya itu, nah akhirnya dia itu eh, bisa ke tempat semulanya gitu. Nah, sebab akibatnya dikarenakan dia melakukan perbuatan baik sehingga dia bisa kembali ke tempatnya semula. Nah, seperti itu. Kemudian adanya kejutan. Nah, kejutan ini bisa kita sebut dengan plot twist biasanya. Nah, contohnya di sini Putri Candy menguap Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Lalu kejutan ini biasanya kita lebih sering melihat di ini ya di film-film, banyak film-film yang berakhiran dengan plot twist. Nah, di buku-buku novel juga banyak yang seperti itu. Jadi seperti ini untuk pola pengembangan resolusi, oke? Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.